Setelah menikah, putriku sejak awal sudah berkata bahwa ia belum siap menjalani kehidupan rumah tangga sepenuhnya. Ia merasa semuanya datang terlalu cepat dan ingin menunda banyak hal sampai dirinya benar-benar merasa tenang. Aku mencoba menjelaskan dengan lembut bahwa pernikahan bukan hanya tentang pesta dan bulan madu, tetapi juga tentang belajar saling memahami, saling percaya, dan membangun kehidupan bersama sedikit demi sedikit. Suaminya sebenarnya sudah berusaha sejak sebelum pernikahan. Hampir 2 bulan lamanya, ia terus meyakinkan istrinya agar tidak terlalu cemas. Setiap kali ia mengajak berbicara baik-baik atau mencoba mencairkan suasana, putriku selalu menjawab, "Nanti saja, besok saja, aku belum siap." Hari berganti minggu, tetapi jawabannya tetap sama. Ketika mereka kembali dari bulan madu, aku kembali menghubungi putriku. "Bagaimana kabarmu?" tanyaku. Ia menghela napas panjang. "Masih takut, Bu. Aku merasa gugup terus." Aku mencoba menenangkannya. Semua pasangan baru pasti perlu waktu beradaptasi. Tidak perlu memaksakan diri, tapi juga jangan terus menghindar. Yang penting, kalian saling berbicara. Sebelumnya, aku juga sudah berbicara dengan menantuku. "Tolong sabar ya. Jangan membuat dia merasa tertekan. Dia hanya sedang butuh waktu." Ia langsung menjawab, "Tenang, Bu. Saya mengerti." Dan memang benar, selama itu ia memperlakukan putriku dengan sangat baik, penuh kesabaran, dan tidak pernah memarahinya. Namun ternyata rasa takut putriku belum juga hilang. 2 minggu setelah mereka pulang dari bulan madu, keadaannya masih sama. Akhirnya aku memutuskan datang ke rumah mereka. Sesampainya di sana, aku membantu putriku berdandan agar suasana hatinya lebih baik. Aku mengajaknya memilih pakaian yang nyaman, merapikan rambutnya, lalu kami duduk berbincang cukup lama. "Bu, aku benar-benar gugup." Aku menggenggam tangannya. "Takut itu wajar, tapi jangan biarkan rasa takut menguasai hidupmu. Bicaralah dengan suamimu, jangan dipendam sendiri." Ia hanya mengangguk pelan. Aku kemudian keluar ke ruang tamu agar mereka bisa berbicara berdua tanpa merasa canggung. Beberapa saat kemudian, menantuku keluar. Wajahnya terlihat kecewa. "Bagaimana?" tanyaku. Ia tersenyum tipis. "Dia masih sangat gugup, Bu. Jadi saya memilih berhenti dulu. Saya tidak ingin membuatnya semakin tertekan." Mendengar jawabannya, aku justru semakin menghargai sikapnya. Ia benar-benar laki-laki yang sabar. Lalu aku masuk menemui putriku. Aku duduk di sampingnya. "Nak, Ibu tahu kamu takut. Tapi kalau terus menghindar, masalahnya tidak akan selesai. Suamimu sudah berusaha sangat baik. Sekarang giliran kamu belajar membuka hati sedikit demi sedikit." Air matanya mulai menetes. "Bukan karena aku tidak sayang, Bu. Aku cuma belum bisa menghilangkan rasa takut." Aku memeluknya. "Ibu mengerti, tapi rasa percaya itu dibangun bersama." Kami berbicara cukup lama, sampai akhirnya suasana menjadi lebih tenang. Menantuku beberapa kali berkata, "Bu, tidak apa-apa, jangan dipaksa." Tetapi aku menjawab, "Bukan dipaksa. Yang penting, kalian mau saling bicara dan mencari jalan tengah." Malam itu akhirnya mereka sepakat untuk memulai semuanya dari langkah-langkah kecil. Mereka mengobrol lebih lama, saling mendengarkan, lalu mulai merasa lebih nyaman satu sama lain. Beberapa hari kemudian putriku meneleponku. Suaranya terdengar jauh lebih ceria. "Bu, ya, terima kasih. Untuk apa?" Ternyata yang paling aku butuhkan selama ini bukan keberanian besar. Aku cuma butuh diyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku tersenyum lega. "Kan sudah Ibu bilang." Setelah semuanya mulai membaik, aku pulang ke rumah dengan perasaan jauh lebih tenang. Di perjalanan, aku terus memikirkan betapa pentingnya komunikasi dalam sebuah keluarga. Kadang-kadang seseorang terlihat keras kepala, padahal sebenarnya ia hanya sedang ketakutan. Kadang seseorang terlihat menolak, padahal ia hanya membutuhkan waktu lebih lama untuk menerima perubahan besar dalam hidupnya. Sesampainya di rumah, suamiku bertanya, "Bagaimana keadaan mereka?" Aku tersenyum. "Alhamdulillah,
Sudah jauh lebih baik. Syukurlah. Kami lalu duduk bersama menikmati teh hangat sambil berbincang santai tentang keluarga. Hari itu membuatku sadar bahwa menjadi orang tua bukan berarti menyelesaikan semua masalah anak. Terkadang tugas kita hanya menemani, mendengarkan, lalu memberi mereka keyakinan bahwa mereka tidak sedang menghadapi semuanya sendirian. Beberapa minggu kemudian, ketika kami kembali berkumpul dalam acara keluarga, aku melihat putriku dan suaminya sudah jauh lebih akrab. Mereka sering tertawa bersama, saling membantu, dan terlihat menikmati kehidupan baru mereka. Melihat pemandangan itu membuat hatiku benar-benar tenang. Aku merasa semua kecemasan yang dulu memenuhi pikiranku akhirnya berubah menjadi rasa syukur. Aku berharap setiap pasangan muda bisa belajar bahwa membangun rumah tangga bukan tentang kesempurnaan sejak hari pertama. M.